Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh AI di marketing ini gimana mulainya? Bingung banget kan? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa gitu. Tapi kabar baiknya, ada peta jalan yang jelas banget untuk mengubah rasa bingung itu jadi aksi yang nyata. Yuk kita bedah bareng-bareng. Mark Cuban udah bilang, dan kata-katanya ini tajam banget. Mereka yang hebat dalam AI akan menang. Ini bukan lagi soal apakah kita perlu AI, tapi gimana caranya kita bisa jadi yang terdepan dalam menggunakannya. Taruhannya gede banget dan waktunya ya sekarang ini. Dan ini bukan cuma teori loh, coba lihat Estee Lauder. Waktu penjualan mereka turun, mereka nggak cuma coba-coba AI. Enggak, mereka langsung menanamkan AI di seluruh sendi organisasi mereka. Ini jadi inti strategi pemulihan mereka. Ini bukti nyata. Buat pemain-pemain besar, AI itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk bisa bertahan dan tumbuh. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari kenapa AI ini penting banget, terus kita lihat sejarah singkatnya, kita bongkar teknologinya biar nggak pusing, lalu kita susun rencana aksi langkah demi langkah. Dan terakhir, kita intip sedikit masa depan itu kayak gimana. Kita mulai dari yang pertama, panggilan pembangun AI. Di sini kita akan lihat kenapa diam dan menunggu itu, wah, udah bukan pilihan lagi. 13 triliun dolar. Coba deh bayangin sejenak angka sebesar itu. Nah, itulah potensi dampak ekonomi dari AI di tahun 2030. Jadi ini bukan cuma sekedar tren baru yang sebentar lagi hilang ya. Ini tuh pergeseran fundamental yang bakal mengubah total cara kerja setiap industri, termasuk tentunya marketing. Nah, sebelum kita lari ke depan, ada baiknya kita nengok ke belakang sebentar. Gimana sih ceritanya evolusi marketing itu bisa membawa kita santai ke titik ini? Titik di mana AI itu bukan lagi barang mewah, tapi udah jadi kebutuhan pokok. Gambar ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Dulu kita mulai dari gelombang satu, pemasaran massal. Satu iklan buat semua orang. Terus kita maju ke gelombang 2, di mana kita udah mulai pakai data buat segmentasi yang lebih pinter. Tapi sekarang kita ada di gelombang 3, eranya personalisasi satu ke satu. Setiap pelanggan maunya diperlakukan spesial, unik. Nah coba bayangin ngelakuin itu manual buat ribuan bahkan jutaan orang, mustahil. Disinilah AI masuk dan ambil alih panggung. Oke, kita sering banget kan dengar istilah-istilah AI yang kedengarannya ribet dan bikin pusing. Tenang, di bagian ini kita akan bedah teknologinya pakai bahasa yang gampang dimengerti, khusus buat kita para marketer. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, AI itu apa sih? Gampangnya gini, AI itu tentang mesin yang bisa ngerjain tugas pintar kayak manusia. Buat kita di marketing, kekuatan yang paling utama adalah kemampuannya buat ngolah data yang super banyak dengan kecepatan kilat, sesuatu yang jelas nggak mungkin kita lakuin sendiri. Nah, ini nih bagian yang penting banget. Dunia AI yang luas itu buat kita para marketer bisa disederhanain jadi dua rasa utama. Yang pertama ada AI prediktif, si pramal. Dia ngelihat data masa lalu buat nebak masa depan. Dia yang jawab pertanyaan, siapa sih target pasar terbaik kita? Nah, yang kedua ada AI generatif, si kreator. Dia yang bikin konten baru dari data, bisa teks email, caption media sosial, atau bahkan gambar dan video. Keren kan? Dan sekarang kita sampai di jantung pembahasan kita. Peta jalan yang bakal ngebawa Anda dari yang tadinya cuma tahu soal AI, jadi bener-bener ngelakuin AI. Pertanyaannya simpel, tapi krusial banget. Setelah kita ngerti kenapa ini penting, terus teknologinya juga udah kebayang, terus apa? Apa rencananya? Ini dia jawabannya, kanvas pemasaran AI. Anggap aja ini GPS pribadi Anda buat menaklukkan tantangan implementasi AI yang seringkali rasanya tuh gede banget dan rumit. Jadi, kanvas ini memecah perjalanan besar itu jadi 5 langkah yang lebih gampang dicerna. Pertama, fondasi. Siapin dulu data dan timnya. Kedua, eksperimentasi. Coba-coba hal kecil, tes ombak dulu. Ketiga, ekspansi. Kalau ada yang berhasil, langsung perbesar skalanya. Keempat, transformasi. Di sini, AI udah jadi bagian dari cara kerja kita sehari-hari. Dan puncaknya, yang kelima, monetisasi. Memaksimalkan hasilnya jadi cuan. Jauh lebih kebayang kan? Oke, terus kelima langkah tadi diterapin di mana? Jawabannya, di setiap momen penting dalam perjalanan pelanggan. Mulai dari akuisisi buat dapetin pelanggan baru, retensi buat ngejaga mereka biar nggak kabur, pertumbuhan buat bikin hubungan makin dalam, sampai advokasi pas mereka jadi fans yang ngebela brand kita. Kanvas ini bisa dipakai di semua tahap itu. Oke,
Kita udah punya peta jalannya nih, tapi perjalanannya nggak berhenti di situ. Yuk, kita intip sedikit ke depan, kemana sih arah semua ini, dan kenapa kita harus gerak cepat dari sekarang. Siap-siap buat lompatan besar berikutnya, namanya AI Agentic. Ini bukan lagi AI yang cuma nunggu perintah, ini AI yang punya otonomi. Dia bisa bikin keputusan dan bertindak sendiri buat mencapai tujuannya. Ini pergeseran dari AI sebagai alat, jadi AI sebagai partner. Masih abstrak? Coba lihat contoh nyata dari Amazon. Mereka punya fitur Buy for Me. AI mereka itu secara mandiri bisa masuk ke website lain, milih barang, dan nyelesain pembelian buat pelanggan. Poinnya adalah AI nggak cuma bantu kita belanja, tapi AI belanja untuk kita. Ini benar-benar game changer. Jadi saya mau tutup dengan satu pertanyaan yang mungkin agak provokatif buat Anda renungan. Ketika nanti AI agentic ini yang jadi pelanggan Anda, bertindak atas nama manusia, apakah sistem marketing Anda udah siap buat ngobrol, negosiasi, dan meyakinkan sebuah AI? Ini adalah masa depan yang harus kita siapkan, mulai hari ini.